Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nur Wahidah? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Tujuan saya untuk memanggil Ibu untuk perbincangan hari ini yaitu sebelum kegiatan observasi kita terlebih dahulu mengadakan praobservasi supaya rencana-rencana atau kelengkapan perangkat pembelajaran itu tersusun sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun pertanyaan beberapa di sini saya akan tanyakan. Apakah Ibu bersedia siap? Siap. Baik. Di sini Ibu mengajar di kelas mana? Di kelas 5. Baik. Yang akan diobservasi sebentar nanti mata pelajaran apa Bu? pas ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik. Ilmu pengetahuan alam ya. Jadi rencananya ini kapan kita mulai observasinya? Bisa hari ini atau besok? Mungkin 2 hari ke depan ini. Untuk tujuan pembelajarannya Ibu itu nanti seperti apa Bu? Apa yang mau disampaikan materinya ke anak-anak? Jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yang pertama Ya. melalui kegiatan menyimak video, diskusi dan dongeng peran. Di sini murid dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Terus tujuan pembelajaran yang kedua melalui kegiatan menyimak gambar, video, diskusi dan bermain peran. Murid juga dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Baik, jadi ada 2 ya Bu untuk tujuan pembelajarannya yang akan diajarkan nanti di pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Area pengembangan yang akan dicapai di sini kita bisa mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial emosional melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke, ada beberapa poin yang Ya, yang ada 2. Yang pertama tadi itu, terus yang kedua mengembangkan keterampilan peserta didik melalui kegiatan sesuai minat yang diinginkan. baik. Jadi ada 2 poin yang Ibu akan ajarkan di sini yaitu mengembangkan kemampuan kognitif Dan dan sosial sosial emosional. emosional. Kemudian untuk poin kedua tadi ada mengembangkan keterampilan peserta didik melalui kegiatan sesuai minatnya. Ya. Jadi nanti pada proses pembelajaran ini Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian dalam strategi yang disiapkan itu seperti apa kira-kira untuk strategi yang perlu disiapkan untuk observasi nantinya? Strategi yang dipersiapkan untuk observasi nantinya yaitu guru menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap. Terus guru juga menggunakan strategi pembelajaran sosial emosional melalui ice breaking dengan model pembelajaran berbasis proyek dan metode diskusi, persentase dan tanya jawab. Baik. Di sini strateginya yang perlu disiapkan tadi itu yang pertama ada kelengkapan perangkat pembelajarannya. Kemudian yang kedua tadi ada Ibu sempat menyinggung tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti di situ strategi persiapannya harus betul-betul matang. Kemudian sosial emosional itu nanti dilakukan speaking seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga tadi ada penyediaan media pembelajaran. Nanti media pembelajaran itu seperti apa? Apakah melalui hadir ceramah atau ada proyektor atau ada presentasi? Persentase juga
Kemudian untuk Ada juga lembar pekerjaan peserta didik. LKPD. Oh, ada juga bahan LKPD. Kemudian atau presentasi. Oh, jadi nanti ada pembagian kelompok, kemudian setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Baik. Dalam strategi-strategi yang disiapkan itu tentunya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semoga apa yang direncanakan pada hari ini bisa terlaksana pada di hari observasi berikutnya. Mungkin bisa seperti itu ya Bu. Mungkin cukup untuk pertanyaan yang saya berikan dari Ibu untuk tahap pra-observasi. Mungkin bisa Ibu tangani pada persetujuan Jadi harapannya nanti semoga pada pelaksanaan observasi kita akan membuat rekaman juga sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan dokumentasi untuk kegiatan observasi yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Jadi Ibu diharapkan untuk siap mempersiapkan perangkat pembelajaran, mini pembelajaran dan barang presentasi serta LKPD dan bahan-bahan serta alat penilaian yang Ibu akan menggunakan pada waktu observasi nantinya. Baik, mungkin sekian dari saya dari tahap observasi ini. Semoga bisa menjadi bahan perencanaan untuk kegiatan observasi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini akan dilaksanakan sesi supervisi atau observasi pada pembelajaran kelas 5 dengan rekan sejawat di Sekolah Dasar Negeri 261 Kota Belo, yaitu kepada Ibu Nur Wahidah. Untuk itu akan saya menjadi supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat-sehat semua? Sehat. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin ada anak-anak sini yang ingin memimpin doa sebelum belajar. Saya tunjuk saja ya. Afika, silakan ya memimpin temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, silakan didengar. Terima kasih. Jadi saya akan mengabsen satu-satu. Apakah anakku hadir semua? Dan setiap saya menyebut namanya, anak-anakku menyebut juga satu nama-nama hewan. Afika Sahrani, Hadir. Fatia Latifah Sahra, Hadir. Nama hewan ular.
Haikal Alfitra, Hadir. Nama hewan harimau. Ilham Ramadana, Hadir. Nama hewan monyet. Muhammad Nabil Kiram, Hadir. Nama hewan singa. Muhammad Rayyan Fauzan, Hadir. Nama hewan elang. Nur Akisa Hasila, Hadir. Nama hewan kucing. Irda Salsabila, Hadir. Nama hewan rusa. Sahra Sakira, Hadir. Nama hewan Saskia Maulidiana As-Sahra. Hadir. Nama hewan kanguru. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita belajar di mata pelajaran IPAS. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengingat-ingat dulu kembali apa yang pernah kita pelajari sewaktu kelas 3 tentang bab 1, mari mengenali hewan di sekitar kita. Mungkin anak-anakku bisa sebutkan apa-apa hewan yang ada di sekitar kita. Saya Bu. Bosan. Tunggu yang lain. Saya Siapa lagi? Kucing. Kucing. Semut. Apa lagi? Ya. Dan di bab 2 juga kita pernah mempelajari hidup bersama alam yang akan kembali dipakai pada bab ini, yaitu ekosistem, fotosintesis, herbivora, karnivora, dan omnivora. Iya. Selanjutnya, apakah anak-anakku kita akan membahas agar dapat bertahan hidup, apakah hewan hidup apa yang harus dilakukan? Minum. Agar hewan dapat hidup, apa yang harus dia lakukan? Minum makanan. Makanan, apa lagi? Minum. Apa? Bernafas. Terus, apakah manusia tumbuh dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak. Kenapa? Karena apa? Tidak adanya saling membutuhkan dan dibutuhkan. Kalau ini bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu dengan lainnya? Apa? Saling Memakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan menyimak gambar atau video, diskusi, dan bermain peran. Murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Dengan yang kedua, melalui kegiatan kita nanti menyimak gambar, video, diskusi, dan bermain peran. Murid dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Kita akan membentuk kelompok tiga kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Itu ada visual, auditorio, dan kinestetik. Silakan bagi kelompok. Sudah Bu. Jadi sudah ada kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, oke. Sekarang, apakah anak-anakku kenal apa gambar di atas? Gambar sawah. Apakah di sekitar kita gambar sawah di sekitar kita sawahnya berbentuk begini? Tidak. Karena di sekitar kita bukan daerah pegunungan, sedangkan gambar di atas sawah yang ada di pegunungan bertingkat-tingkat. Di sini kita akan membahas tentang ekosistem sawah. Perhatikan, ada ekosistem sawah. Apakah anakku mengenali gambar-gambar yang ada di atas? Di situ adakah gambar apa di atas? Yang apa lagi? Apa lagi? Bakteri atau
padi. Padi di sini termasuk Produsen. tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya melalui reaksi fotosintese. Lagi untuk berperan ini tumbuh memerlukan energi cahaya dari sinar Matahari. Terus di sini tikus sebagai konsumen. Tingkat satu. Tingkat satu. Kenapa tikus dikatakan konsumen tingkat satu? Karena merupakan kelompok hewan yang pemakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu apa? Hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang mana di situ hewan herbivora? Kira-kira contohnya hewan herbivora apa? Tikus. Tikus. Kalau hewan omnivora apa? Apa kira-kira hewan apa? Yang termasuk omnivora? Hewan yang pemakan apa? Daging. Contohnya apa? Hewan apa? Elang. Elang. Singa. Apa lagi? Ular. Harimau. Ya. Jadi tikus termasuk konsumen tingkat Satu. Selanjutnya anakku, ini adalah gambar ular. Ular ini termasuk konsumen tingkat Dua. Jadi ular ini termasuk dikatakan konsumen tingkat 2 karena merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat Tingkat 1. Jadi seperti ular memakan tadi apa? Tikus. Karena tikus konsumen tingkat pertama, sedangkan ular konsumen tingkat kedua yang memakan konsumen tingkat pertama. Hewan ini juga termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Selanjutnya elang. Elang ini termasuk konsumen tingkat 3. Kenapa elang dikatakan konsumen tingkat ketiga? Karena merupakan konsumen tingkat 2 atau merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat kedua. Sama dengan sebelumnya. Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat pertama. Terus konsumen ketiga memakan konsumen tingkat 2. Jadi hewan ini juga termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Kalau bakteri atau precursor. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting yaitu dekomposer, yaitu jamur atau bakteri dan cacing tanah. Inilah yang merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer ini menguraikan senyawa organik. Contohnya apa? Bangkai, daun busuk, dan sebagainya. Jadi inilah juga yang bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus atau perputaran. Jadi ada tikus, tadi ada tikus, padi dulu padi, ada tikus, ular, bakteri. Jadi inilah termasuk apa? Makanan yang konsisten sawah. Jadi anakku perlu ketahui bahwa rantai makanan konsisten sawah ada termasuk apa tadi? Padi, tikus, ular, dan bakteri. Ibu mau tanya kembali, yang mana termasuk tadi produsen? Padi. Kalau tikus? Konsumen satu. Ular? Konsumen tingkat 2. Yang ketiga? Konsumen tingkat 3 dan bakteri atau pemulai. Selanjutnya, rantai makanan adalah
proses makan dan dimakan antar makhluk hidup sehingga terjadi Perpindahan energi. pada suatu ekosistem. Jadi itu tadilah para makhluk hidup dalam rantai makanan, ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tikus, konsumen tingkat 2, ular, konsumen tingkat 3, elang. Terus apalagi pemulai atau contohnya apa? Bakteri atau cacing tanah. Lanjut, jadi anak-anakku sudah tadi pemilihan kelompok I. Jadi saya akan memberikan satu lembar LKPD. Anggap saja. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok 2. 1. Ini kelompok 3. Ini sekarang ha? Jadi masing-masing kelompok memiliki tugas. Contohnya kelompok 1 visual. Jadi setiap anggota kelompok menggambar di LKPD yang tadi Ibu bagikan gambar di LKPD-nya. Jelaskan di mana ilustrasi tersebut, bentukan perang hewan tersebut. Silakan gambar untuk kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 auditori. Dari lagu-lagu dinyanyikan, disebutkan peran dari hewan hidup yang ada pada lagu rantai makanan. Silakan. Silakan menyanyi. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Jadi ini Coba teori. lagi. Ya bisa diulang sekali tapi semuanya ikut. Ya. Semuanya ikut berdiri menyanyikan. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, terima kasih anak-anakku. Jadi tadi tugas kelompok 2. Sedangkan tugas untuk kelompok 3 adalah ini seketik. Pada hari Minggu, Wayang pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat ada tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang kuning. Silakan, ada semua di jenuhnya. Silakan bermain peran. Kelompok 1, kelompok berapa nih? Kelompok 3. Silakan. Ada satu padi apa? Sini sudah berapa? Siapa mau jadi padi? Kamu menjadi padi. Berkeliling-keliling dulu. Keliling-keliling. Kayak kemarin. Silakan. Bagaimana? Bagaimana? Ya. Silakan sebagai padi. Silakan. Silakan. Ada bakteri. Ya. Silakan. Dasar dulu. Ya, cak itu.
Satu. Oke. Silakan. Nah, materi. Ya, coba beri lagi perannya. Beda, tukar-tukar lagi perannya. Ya. Ya, oke. Ini tadi. Ini belar, belang, teri. Jadi kelompok berperan ini kelompok 3. Tuliskan nanti makanan berdasarkan cerita di atas ya. Dulu tadi, nah, silakan duduk. Terus untuk satu kelompok 2. Siapa yang ingin presentasikan kelompok 2? Lirik lagu yang tadi kita nyanyikan. Nanti makanan apa ya? Lagu di atas merupakan nanti makanan yang terdiri pada ekosistem apa? Apa? Silakan dibaca. Silakan dari sini. Silakan dibaca. Menyanyi dulu sekali. Menyanyi dulu sekali. Silakan menyanyi. Menyanyi dulu. Tadi kembalikan nih ya. Silakan menyanyi kembali. Menyanyi dulu. Nah, ini dia. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh ular. Terus. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Ulang satu kali. Dalam sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, semuanya tepuk tangan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Oke. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan Kak. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nih, apa? Tulislah nanti bakal bisa cerita di atas. Kelompok 2. Apa? Rantai makanan apa pada lagu di atas dan merupakan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa? Sawah. Terjadi pada ekosistem Sawah. Terus apa lagi? Makan ya. Kasih. Silakan duduk. Terus kelompok 1. Silakan naik. Masih menggambar. Masih menggambar. Ini saya yang menjelaskan. Nah, ini jelas. Silakan yang menjelaskan. Nah, ini jelas kayak gitu kan menggambar. Ini 3 orang. Silakan yang di atas. Anggap ini tadi. Selesai. Silakan menghadap ke temannya untuk mempresentasikan ini. Nih. Apa tadi yang digambar sesuai dengan rantai makanan? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Padi, tikus, ular, elang, bakteri. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai apa? Padi termasuk apa? Produsen, Terus? tikus, konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, bakteri sebagai dekomposer. Contohnya materi apa?
Apa lagi? Cacing. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya. Jawab tuh pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang. Contoh nomor 1. Dekat sama bukunya. Dekat sama bukunya. Ya, ambil baca siapa bukunya? Nomor 1. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut apa? Silakan tulis. Silakan tulis di bukunya. Jawab. Itu saja jawaban yang benar. Itu ada A. Konsumen tingkat 1, B. Konsumen tingkat 2, C. Produsen, dan D. Dekomposer. Langsung ada jawabannya. Nomor 1 apa? Tulis langsung. 1 apakah A, apakah B, C, atau D? Tidak. Nomor 2, perhatikan rantai makanan di bawah ini. 1 padi, tikus, ular, burung elang. 2 fitoplankton, zooplankton, udang, cumi-cumi. Ada 3 rumput, zebra, singa. 4 tanaman, tomat, ulat, ayam, dan ular. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor berapa? A 1, B 2, C 3, dan D 4. Sudah? Tulis saja ya sudah. Oke. Nomor 3. Tulis saja. Perhatikan rantai makanan berikut. Ada tumbuhan, serangga, katak, ular. Berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Tumbuhan berperan sebagai konsumen 1, B. Katak berperan sebagai produsen, C. Serangga berperan sebagai konsumen 2, D. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Menulis? Menulis sama ini. Ya, sudah? Jadi nomor 4. Perhatikan rantai makanan di samping berdasarkan rantai makanan tersebut. Perhatikan rantai makanannya. Beladang berperan sebagai konsumen 1, B. Produsen, C. Konsumen 2, dan D. Konsumen 3. Sudah? Lanjut. Nomor 5. Saat makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan. Perhatikan nomor 5. A. Komposer, B. Dekomposer, C. Konsumen, D. Produsen. B. Sudah? Dikumpul bukunya dah. Jadi Dikumpul dulu bukunya. selesai semua? Jadi silakan kumpul tugasnya. Iya. Karena kumpul saja baru tulis. Saya sini nanti periksa. Ya, oke, berarti silakan duduk. Lain-lain kesimpulan. Silakan siapa yang bisa simpulkan tentang apa-apa yang dipelajari tadi? Siapa yang bisa? Melody. Nabil, silakan. Terhadap utamanya. Kira-kira apa yang Nabil tadi pelajari? Tentang apa yang dipelajari tadi? Apa-apa yang dipahami tentang pelajaran tadi? Silakan. Akhirnya yang saya sudah pelajari adalah ini rantai makanan. Pak, Terus Dan peran makhluk hidup pada rantai makanan. perasaannya. Pada saat itu setelah belajar makanan, saya sangat senang. Cerita saja. lagi. Pada makhluk hidup. Peran makhluk hidup pada rantai makanan, produsen, menghasilkan satu konsumen, dan dekomposer
tangan semua. Tangan semua untuk Nabil ya. Terima kasih. Ya, mungkin tadi yang sempat Ibu sampaikan tentang pelajaran kita tentang rantai makanan. Rantai makanan. Terima kasih atas pertanyaan anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dilakukan sesi pasca observasi di mana pada minggu lalu sudah diadakan sesi observasi oleh Ibu Nur Wahidah sebagai researchawat yang saya observasi. Nah, pada hari ini atau pada sesi ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana Ibu Nur Wahidah sebagai objek pengamatan saya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi apakah Ibu sudah siap untuk tahap pasca observasi ini? Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan terkait pada kegiatan sesi observasi kemarin Bu. Apakah Ibu bersedia untuk tanya-tanya dan ngobrol Bu? Untuk pertanyaan pertama di sini, misalnya kemarin sudah kita melakukan pembelajaran observasi. Di sini kira-kira perasaannya Ibu itu setelah menjalani sesi observasi itu seperti apa Bu perasaannya? Saya merasa senang dan bersyukur karena proses pembelajaran berjalan lancar dengan cukup baik. Sesuai juga terlihat antusias dan terlibat, terutama ketika saya memberikan contoh-contoh rantai makanan yang ada di dekat atau di lingkungan sekitar mereka. Terus ada juga yang saya juga menyadari ada beberapa siswa yang perlu dorongan lebih untuk memenuhi konsep peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Baik, jadi ada pesan-pesan, ada bersyukur karena sudah terlaksana sesi observasi tersebut ya Bu. Dan beberapa mungkin ada kendala yang dilakukan selama kegiatan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya untuk proses pembelajarannya, apakah semuanya sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibicarakan sebelumnya pada tahap observasi Bu? Sebagian besar proses pembelajaran berjalan sesuai rencana dan saya berhasil menyampaikan materi bukti dan menggunakan media visual seperti gambar, video untuk memudahkan pemahaman siswa. Jadi sudah sesuai dengan perencanaan kemarin ya, ada beberapa menggunakan video sebagai bahan media pembelajaran. Baik. Kemudian Bu, bisa diceritakan area pengembangan yang kemarin yang disepakati waktu observasi. Ada beberapa area pengembangan yang kita sepakati sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah atau tahap pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira apa saja? Yang pertama, aspek dan strategi pengembangannya yaitu tujuan pembelajaran. Pelaksanaannya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan dari awal kegiatan. Terus yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Saya menggunakan SBIKIN dengan untuk melatih penuh dengan konsentrasi peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah.
Di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, namun masih ada beberapa sintaks atau tahapan pembelajaran yang belum terlaksana. Dan yang selanjutnya, keterampilan membuka dan melaksanakan dan menutup pembelajaran. Membuka, melaksanakan, dan menutup pembelajaran dengan baik. Masih ada langkah-langkah di RPP yang belum dilaksanakan, seperti menyampaikan penilaian di awal pembelajaran dan kegiatan literasi. Kemudian tadi beberapa dari pengembangan yang sudah dijelaskan. Ada tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran di pembelajarannya dulu. Kemudian menggunakan speaking tadi di pembelajaran sosial emosional dalam rangka untuk memfokuskan kembali grupnya. Baik. Kemudian di sini ada beberapa sintaks yang belum terlaksana di model pembelajaran berbasis masalah. Di sini menjadi poin catatan pentingnya, yaitu sintaks yang belum terpenuhi ya Bu. Kemudian ada keterampilan dan membuka dan melaksanakan menutup pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, tentang kira-kira apa menjadi kesulitan siswa saat mengadakan pembelajaran di kelas ini? Kesulitan utama yang saya amati adanya beberapa siswa masih bingung membedakan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan, terutama di konsumen primer dan sekunder. Mereka juga membutuhkan contoh tambahan agar lebih memahami materi tersebut. Jadi ada beberapa siswa pada kesulitan untuk memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya Bu. Kemudian untuk kesulitannya itu sendiri seperti apa Bu? Kesulitan saya di sini pengelolaan waktu agar semua bagian rencana pembelajaran dapat disampaikan secara menyeluruh. Adanya meninjauan waktu yang masih kurang optimal untuk kesulitannya itu sendiri. Kemudian dari kesulitan tersebut, adakah misalnya alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Menjelaskan konsep abstrak seperti peran komposer kepada siswa yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi ada untuk penambahan materi kembali ya Bu untuk mengatasi kesulitannya anak-anak di sini. Kemudian yang dirasa hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi berdasarkan kegiatan yang baru saja dilakukan pada kegiatan observasi. Hal yang telah mantap yang dimantapkan adalah keterlibatan siswa dalam diskusi dan kemampuannya menghubungkan konsep rantai makanan dengan lingkungan sekitar. Namun hal ini perlu juga ditingkatkan variasi metode pengajaran, terutama yang mendukung siswa dengan gaya belajar kinestik dan visual. Jadi di poin pembelajaran diferensiasinya ya Bu, pada tahap peningkatannya di kegiatan berikutnya ada melihat gaya belajar atau minat siswa mungkin bisa disesuaikan materinya. Kemudian dengan demikian Bu, untuk pertemuan berikutnya apa yang menjadi kegiatan berikutnya, tindak evaluasinya Ibu tentang tantangan atau kesulitannya, bagaimana bisa diatasi pada pertemuan berikutnya, kira-kira apa langkah-langkahnya? Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan menyiapkan
aktivitas praktikum sederhana seperti simulasi rantai makanan dengan kartu peran. Saya juga akan membuat soal evaluasi yang menekankan aplikasi konsep untuk memastikan pemahaman siswa lebih mendalam. Jadi langkah tindakannya itu untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan cara mengadakan simulasi atau bermain peran dengan kartu, kemudian membuat soal evaluasi tentang rantai makanan tersebut. Baik, mungkin sudah cukup untuk sesi pertanyaannya, Bu. Semoga apa yang direncanakan tindak lanjutnya bisa sesuai dengan harapan dan kemampuan siswa juga tentang materi yang diajarkan bisa lebih dipahami lagi. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.